Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatannya. Taufik dan hidayah itu nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan kepada para hambanya, melebihi kadang nikmat hidup itu sendiri. Karena hidup tanpa hidayah, hidup tanpa taufiknya Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang kita jalani akan sia-sia. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur ketika Allah masih memberikan keistiqomahan kita dalam berdinul Islam, dalam beragama Islam, dalam berpedoman kepada agamanya Allah yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Dan lebih-lebih bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi dan masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah, terutama pada kesempatan malam hari ini kita bisa menunaikan salah satu ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan kepada kita. Sebagai bentuk syukur kita adalah sholat maghrib secara berjamaah. Itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, masih melanjutkan kajian tafsir kita di surat At-Takwir. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Surat At-Takwir, ya, dari kata kawwara, ya, itu artinya menggulung. Sehingga Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, ya, apabila matahari itu nanti sudah digulung, sudah dipadamkan. Wa idzan nujumun kadarat, ketika nanti bintang-bintang itu berguguran. Langit mataharinya dipadamkan, bintangnya berguguran. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung diterbangkan. Wa idzal isyaru uttilat, ketika nanti hewan-hewan ternak, onta-onta yang bunting itu ditinggal pergi, ditinggal lari, tidak dipedulikan oleh pemiliknya. Wa idzal wuhusyu husirat, dan ketika binatang-binatang buas itu kelak pada hari kiamat husirat, dikumpulkan. Ya. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika nanti lautan, air yang ada di lautan itu dinyalakan. Ya. Masya Allah kalau nanti api laut itu menyala.
Ya, maka ada dulu para sahabat ketika ditanya, kalau Allah mengatakan besok ada jahanam, di mana letaknya jahanam itu? Ada yang menjawab fil bahri. Jahanam itu nanti ada di lautan. Loh, kok bisa? Bukankah lautan itu air? Ya, tidak, karena Allah mengatakan idzal biharu sujirat. Karena nanti lautan itu akan dinyalakan. Loh, apa bisa? Bisa. Wong yang panas saja bisa jadi dingin, loh, Pak. Api yang dulu membakar Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu, Allah katakan ya naru kuni bardan wassalam. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Siapa yang selamatkan? Nabi Ibrahim. Kalau kemudian Allah hanya merubah air laut menjadi api, itu lebih gampang. Karena Allah punya satu kalimat yang sakral, yaitu kun fayakun. Ya. Nah, ini Allah menceritakan di 6 ayat pertama ini satu kejadian. Matahari dipadamkan, bintang-bintang berguguran, gunung diterbangkan, ya. Kemudian binatang-binatang onta-onta yang penting, yang hamil, yang harusnya menjadi harta paling berharga zaman itu, pada zaman dulu, zaman Rasulullah, ketika itu sudah tidak dipedulikan. Artinya kalau sekarang semua bisnis usaha, ya, jabatan dan sebagainya sudah nggak dipakai lagi, ditinggalkan oleh pemiliknya. Ya, dan apabila nanti binatang-binatang itu sudah dikumpulkan oleh Allah, ya, dikumpulkan, disatukan. Bahkan kalau kemarin sudah kita sampaikan, bahkan antar hewan yang pernah saling mendolimi pun akan dikisos. Itu hewan. Ya. Wa idzal biharu, kemudian nanti ketika lautan itu dinyalakan. Ini semua kejadian adalah sebelum ketika setelah tiupan sangkakala yang pertama. Fa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ketika nanti ditiup sangkakala yang pertama, maka akan sa'iqa, tersungkur, jatuh, lebur, hancur apapun yang ada di muka bumi dan yang ada di bawah langit. Itu nanti semuanya, ya. Tapi kemudian Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, ayat selanjutnya. Nah, ini yang belum kita bahas, ya. Kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini terjadi, nanti ada 6 ayat selanjutnya, itu terjadinya setelah tiupan sangkakala yang kedua. Wa idzan nufikha fihi ukhra, ketika nanti ditiupkan sangkakala yang kedua, ketika sebelumnya ditiup sangkakala yang pertama pada mati, sirna, hancur, lebur, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idza nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, maka semua yang kemarin mati, semua yang kemarin punah itu akan bangkit kembali. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Nah, ayat yang 6 ini menceritakan setelah kebangkitan. Apa yang Allah ceritakan? Wa idzan nufusu zuwijat. Yang pertama-tama kebangkitan terjadi ketika jiwa-jiwa kita zuwijat, dipasangkan lagi. Maksudnya di sini dipasangkannya ini apa? Dipasangkan ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, yang belum mati akan mati. Kalau yang sudah mati sebelumnya ya sudah mati, kan itu. Arti mati itu apa? Mati itu sebenarnya adalah al-firaqu bainal jasad, bainar ruhi wal jasad. Mati itu hakikatnya adalah hanya perpisahan, dipisahnya antara roh dan jasad. Tapi pada hakikatnya roh itu mati apa tidak? Tidak. Maka ada yang kemudian mengatakan bahwa kita itu pada hakikatnya tidak akan
mati. Kita itu sebenarnya tetap hidup, cuman kita tidak lagi wujud dalam bentuk raga, Pak, jasad. Kenapa? Sudah dipisah. Jasadnya kemudian nanti ditimbun, jasadnya nanti kemudian dikubur, kemudian roh dimasukkan pada satu alam, namanya alam barzakh. Maka pada hakikatnya kita itu tetap hidup. Kematian itu hanya mengembalikan kita kepada asal mula kita sebelum roh kita ditiupkan di janin yang ketika itu berada di perut sang ibu di usia 120 hari. Kan wa umira bin nafkhir ruhi. Ketika itu ada 4 yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat ketika kepada manusia itu, salah satunya adalah disuruh meniupkan di 4 bulan ketiga ketika seorang ibu itu hamil. Nah, dihitung oleh para ulama 4 bulan ketiga itu di awal bulannya atau di akhirnya. Kemudian ulama menerangkan tentunya itu ada di hitungan terakhir, yaitu di usia 120 hari. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika itu roh disatukan dengan jasad kita, itulah pertama-tama. Ya. Nah, ketika itu nanti kemudian kita lahir dengan selamat, kita besar tumbuh, kemudian nanti ada yang mati muda, ada yang mati di usia remaja, ada yang mati di usia mungkin paruh baya, nanti ada yang matinya di usia senja, ada yang masih sehat dalam keadaan mati dalam keadaan sehat, nanti ada yang mati sudah dalam keadaan pikun. Itu semuanya kembali. Artinya kematian itu hanya memisahkan lagi roh dan jasad. Wong roh kita itu sebenarnya sudah wujud sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Roh kita itu sudah wujud. Ketika Allah usap punggungnya Nabi Adam, ketika setelah diciptakan wujudnya jasadnya Nabi Adam, kemudian punggungnya diusap, keluarlah seluruh roh, kemudian roh itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian diberi persaksian, dimintai kesaksian. Salah satu kalimat yang Allah tanyakan adalah alastu birabbikum. Kalian percaya, kalian beriman, akulah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua kita sudah mengatakan, ya kami bersaksi, kami menyatakan ya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi kan Bapak dan Ibu, ketika itu pada zaman Nabi Adam masih di alam gaib sana, ya, kemudian kita juga nunggunya lahirnya kapan, ya. Dari sejak zaman Nabi Adam, saya lahir 1981, itu jaraknya berapa tahun, Pak? Berarti secara ruh sebenarnya sami pun sepuh, Pak. Cuman casingnya muda, kan gitu saja. Itu aslinya sudah ada, Allah sudah minta persaksian kepada kita. Nah, ketika kesaksian kemudian kita lahir, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitratallah allati fattaran nas 'alaiha. Ada fitrah yang Allah tanamkan dalam diri kita. Kalau kita dibiarkan mau tidak mau tetap nyari Tuhan, Pak. Cuman banyak orang nyari Tuhan akhirnya salah menetapkan Tuhan. Ada yang menyatakan matahari sebagai Tuhan, ada yang menyatakan berhala sebagai Tuhan, ada yang mengatakan makhluk halus setan sebagai Tuhan. Mereka salah. Makanya supaya karena banyak yang salah menetapkan meyakini Tuhannya siapa, dan semua itu menyatakan mereka Tuhan, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kita kepada fitrah kita itu. Apa diutus rasul? Apa perintahnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sudah aku utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ni'budullah, kalian itu cuma diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, jauhilah setan, jauhilah sesembahan selain Allah.
ya, para ulama menerjemahkan tauhid apa? Kullu ma ubida min ghairillah. Semua yang disembah selain Allah namanya tauhid. Ya. Jadi ini kita diperintahkan sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian ketika ini sudah diwafatkan, dipisahkan, roh dan jasad kita sudah dipisahkan, nanti idzan nufusuz zuwijat, tapi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, ruh-ruh itu disatukan kembali. Ya. Bedanya nanti ruh itu nanti ada di 3 masa, Pak, di alam gaib sebelum masuk ke alam rahim, dari alam rahim keluar ke alam dunia, dari alam dunia masuk dulu ke alam barzah, dari alam barzah baru masuk ke alam akhirat. Itu perjalanan kita. Nah, sekarang kita masih ada di alam dunia, Pak. Masih ada 2 alam lagi yang mesti kita jalani, yaitu alam barzah. Alam barzah ini itu kita nggak ngerti nanti alam barzah kita mati, kemudian ada di alam barzah, kapan terjadinya kiamat nggak ngerti, ya sudah nunggu kita di alam barzah sampai nanti terjadinya hari kiamat. Al barzah wa ma bainal mauti wa yaumil kiamah. Barzah itu adalah satu alam, satu tempat, ya, tempat bersemayamnya para ruh ketika dia mati sampai nanti tegaknya hari kiamat, ketika nanti manusia dibangkitkan kembali, maka dia dikembalikan idzan nufusu zuwijat, maka ruh-ruh itu akan dipasangkan kembali dengan jasad-jasadnya. Ya. Berarti kan ini setelah terjadinya peniupan sangkakala. Kalau tadi tentang langit, tentang matahari, tentang bintang, tentang lautan, tentang binatang ternak, tentang yang lain-lainnya, itu semuanya ketika sebelum ditiupkannya sangkakala terjadi ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama. Setelah sangkakala yang kedua, Allah mengatakan idzan nufusu zuwijat. Ya. Nah, setelah kita disatukan lagi ruh dan jasad kita, berarti kita hidup, Pak. Hidup kita sebagaimana hidup sebelumnya. Ruh dan jasad kita kembali utuh, Pak. Utuh kembali dalam usia. Nah, ini nanti anaknya matinya sampai tua terus pun yang kono ya wis tua kan gitu. Ada yang mengatakan usia nanti rata-rata di sana antara 28 sampai 35 usianya. Jadi nggak ada yang muda banget, nggak ada yang tua banget. Karena dulu ada Rasulullah ditanya nenek-nenek gitu kan, ketika cerita tentang surga, kemudian ada nenek nanya, nanti saya masuk surga apa enggak? Ya, kata Nabi, enggak ada nenek-nenek masuk surga. Nangis, Pak. Ya, ternyata apa? Setelah dia nangis, Rasulullah, kenapa kok nangis? Lah kalau enggak ada itu saya terus nanti di mana kan gitu toh? Kata Rasulullah, nanti bukan enggak masuk surga, tapi nanti enggak ada kayak nenek-nenek itu di surga, adanya wanita yang muda lagi. Ya, usia antara 2. Kalau ada yang mengatakan usia 28 sampai 35, ada yang mengatakan usianya seperti Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Nah, itulah nanti usia manusia di akhirat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita dari ayat ini dan nufusuz zuwijat artinya kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Justru kematian itu adalah awal dari segalanya. Karena apa? Kehidupan dunia itu illa sa'atan, itu hanya sesaat dibandingkan kehidupan akhirat. Kalau nanti di akhirat itu sudah khalidina fiha abada. Maka kalau di sini nanti akan ketemu, Pak, dalam pikiran kita mana yang lebih kita pentingkan, hidup dunia atau kepentingan hidup akhirat. Oh, kalau gitu hidup akhirat berarti nek mau milih ndang mati, ya jangan kemudian bunuh diri, Pak. Dalam pandangan syariat, dunia itu dengan akhirat dalam kondisi kita hari ini lebih penting mana?
Lebih penting. Kalau Gusba ini jawabannya Gusba, ya lebih penting dunia. Lah kenapa? Lah akhirat itu ya ditentukan oleh kehidupan dunia. Maka manfaatkan hidup dunia sebaik-baiknya untuk menggapai kebahagiaan hidup akhirat. Karena kalau nanti nggak mentingkan dunia, terus dunia dibiarkan saja. Pengennya akhirat, cuman dikir ini itu, kemudian nggak mau ngapa-ngapa. Kenapa? Wis pentingnya hidup akhirat. Nah, terus mah nggak makan di dunia, kan gitu. Itu artinya, makanya kalau dalam prinsip itu, dalam akidah yang diterangkan oleh Dr. Shaleh Fauzan dalam kitab beliau, kitab Tauhid, itu bahwasanya hayatud dunya hiya wasilatun li hayat al akhirah. Dunia itu adalah wasilah, sarana untuk kepentingan hidup akhirat. Yaitu tadi di dunia ini. Maka kita di dunia ini ketika masih bersatunya ruh dan jasad, apa yang akan kita lakukan? Ya. Kemudian yang setelah itu kemudian Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya. Jadi perempuan-perempuan yang dibunuh mau'udatu itu artinya anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil ini terjemahannya ada beberapa, Pak. Anak kecil itu ada satu. Anak kecil memang dia kecil, sudah lahir, sudah bayi, atau dia mungkin usia anak-anak yang ketika itu dikubur. Itu satu yang disebut anak-anak itu tadi. Ya. Wa idzal mau'udatu, ketika anak-anak kecil itu besok akan ditanya, apa ditanya? Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa anak-anak kecil ini dulu dibunuh? Mohon maaf, yang pertama terjemahnya adalah bayi-bayi itu nanti dibunuh. Ada mau'udatu su'ilat, itu ada bayi-bayi atau calon bayi atau calon janin yang seharusnya dia hidup tapi kemudian digugurkan. Maka di sini ulama berpandangan apa hukum menggugurkan janin. Nah itu nanti kalau dia digugurkan ada konsekuensi. Kenapa dia digugurkan? Besok akan ditanya. Atas alasan apa, dosa apa sehingga anak bayi atau janin atau bahkan masih bentuknya zigot atau apapun, kenapa kok dia digugurkan? Jadi anak yang sudah lahir sudah besar, kayaknya anak-anak ada yang dia memang masih masih dalam kandungan kemudian digugurkan, kan ada nggak Pak? Kan banyak itu yang kadang mungkin hamil di luar nikah dan sebagainya kemudian nanti digugurkan, atau mungkin dia memang sudah nikah tapi nggak menghendaki punya anak dulu akhirnya digugurkan. Kenapa kok dia digugurkan? Apa hukumnya? Nah ini juga menjadi pertanyaan di para ulama. Ya, besok akan ditanya kenapa. Di ajizam mingkutilat, atas salah apa, dosa apa kok mereka itu dibunuh, itu akan dipertanyakan. Nah, atas dosa apa mereka dibunuh? Di sini ada dua alasan. Satu alasan yang pertama, orang-orang Arab ini karena dulu di budaya Arab mereka ketika punya anak perempuan, karena mereka orang Arab ini biasa perang, Pak. Perang sehingga mereka itu berkehendak kalau punya anak itu harus laki. Kenapa? Akan dikader Pak jadi panglima perang. Jadi mereka merasa gagah, merasa terhormat punya anak laki-laki menjadi panglima perang. Karena kerjanya perang ratusan tahun. Orang Aus dan Khazraj itu kalau dihitung dalam sejarah itu sampai 500 tahun Pak perang, gak pernah rampung. Masih lama Aus dan Khazraj perangnya daripada kita dijajah 350 tahun. Ya. Jadi ketika itu mereka kok punya anak perempuan, malu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mereka dibunuh? Ada di antara orang-orang Arab itu karena kalau anak perempuan tidak bisa disuruh bekerja keras sehingga nanti takut miskin, namanya khasyatul imlaq. Mereka takut tidak bisa nyari rezeki, nggak bisa nyari duit, maka daripada bebani hidup mending di pateni gitu. Nah ini alasannya. Ya. Nah ini yang seperti ini kan ada itu tadi yang belum menghendaki punya anak, sudah nikah tapi belum menghendaki punya anak. Kenapa?
nanti bebannya berat ini macam-macam, akhirnya digugurkan juga. Nah ini besok wa bi ayyi dzambin qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika anak-anak kecil, anak-anak bayi, janin-janin itu dibunuh, digugurkan, bi ayyi dzambin, atas alasan apa, dosa apa yang mereka lakukan, qutilat. Ini besok akan ditanya. Ada terjemahan yang ketiga lagi, Pak. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, itu bukan calon bayi ya, tapi kaitannya dengan, mohon maaf, ini kaitannya dengan air sperma ya, ketika bahasanya dia dikeluarkan tanpa ada alasan, itu juga akan ditanya. Ini kan bibit-bibit itu akan ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Meskipun ini nanti tafsirannya makin meluas. Tapi artinya bahwa sebab-sebab kematian yang harusnya menjadi manusia itu besok akan ditanya. Masalah salahnya apa, sebabnya apa. Anak-anak kecil itu nggak punya dosa. Nah terus kalau mereka nggak punya dosa, tapi kok kenapa Allah sebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat, tapi kenapa kok mereka ditanya? Nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Kalau mereka nggak salah, tapi mereka akan ditanya, kenapa kamu dibunuh sama orang tua? Ya, bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, kita sudah dibangkitkan, jiwa-jiwa ruh kita sudah disatukan, kemudian nanti akan ditanya ya, anak-anak kecil yang dimatikan atau yang dibunuh, wa idzas suhufu nusyirat. Ya. Ya, wa idzan nufusu wa idzas suhufu nusyirat. Ya. Dan apabila catatan-catatan amal itu besok akan dibagikan. Ya. Jadi besok akan dibagikan, jadi dari ruh disatukan, kemudian anak-anak kecil ditanya, kemudian satu lagi terkait nanti besok ketika catatan amal itu akan dibagikan. Dibagikan itu cara menerima lembaran catatan amal itu cuman ada dua. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang pertama, dia akan menerima dengan senang hati, senyum bahagia dengan tangan kanan dari depan, dikasih, diterima. Ya. Tapi yang kemudian ada yang satu dikasihkan bishimali, diterimanya dengan tangan kiri. Min wara'i dhahri. Kemudian diambilnya nggak dari depan, tapi dari belakang punggung, membelakangi. Artinya yang ngasih itu nggak mau lihat wajah dia. Gitu. Nah ini besok, yang nggak tahu. Kita semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa membaca diri kita, bisa bermuhasabah diri kita. Besok kita itu sing nrimo tangan tangan. Monggo kita merenung masing-masing. Karena ini cerita kejadian setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Ya. Wa idzas suhufu nusyir, ketika catatan-catatan amal itu nanti dibagikan. Ya. Nah, setelah dibagikan itu nanti akan ada perintah lagi. Iqra kitabak. Sudah diterima semuanya? Iqra kitabak, sekarang silahkan kalian baca. Baca masing-masing catatan-catatan itu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka masing-masing kalian nanti akan bisa menghitung. Belum ditentukan surga dan nerakanya, baca kitab itu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hari ini kamu sudah bisa membaca, menghitung, menakar siapa sebenarnya dirimu.
Nah, disebutkan dalam surat Al-Isra, Iqra kita. Nanti nggak ada yang alasan, Pak. Wih, aku kayak somoco, nggak bisa, Pak. Ya. Ya, dulu mungkin nggak sekolah mau dikit, nggak bisa. Semuanya akan bisa dengan otomatis. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ketika nanti semuanya sudah baca, semuanya sudah mengoreksi, semuanya sudah melihat, oh segini begini dan begitu kita dulunya di dunia, akan ada ucapan nanti kalau nggak salah di surat Al-Kahfi-nya. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Dokumen apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada amalan kecil, amalan besar. Kecuali semuanya ahsoha, semuanya dihitung, semuanya dihisap, semuanya dicatat. Makanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ayat ini sebenarnya kata Rasulullah SAW surat At-Takwir ini, kalau kamu mau melihat gimana sih nanti kejadian di hari kiamat, bacalah 3 surat. At-Takwir, Al-Infitor, sama Al-Insyiqaq. Kalau kita mau merenungi, membacanya pelan-pelan, baca tafsirnya, itu kita akan, begitulah nanti perjalanan kita. Nah, setelah kita baca itu tadi Bapak Ibu sekalian, tadi di awal ada wa idzan nufusu zuwijat, ketika nanti ruh dan jasad itu sudah disatukan. Ini saya tambah keterangannya, idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa itu nanti disatukan lagi dengan jasadnya. Ada tafsiran yang lain, Pak. Nanti setelah kita baca itu, kita sudah tahu itu di akhirat zuwijat artinya dipasangkan, itu ada beberapa tafsiran. Yang pertama, nanti jiwa-jiwa masing-masing kita ini akan dikelompok-kelompokkan, Pak. Dikelompokkan apa? Dalam surat Al-Waqiah itu dibagi menjadi 3. Ada ashabul yamin, ada ashabul masy'amah, ada as-sabiqun as-sabiqun. Golongan kanan, golongan kiri, atau golongan yang sudah melesat duluan dengan amal-amal solehnya. Kita nggak ngerti. Semuanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Besok sing kafir dikumpulkan sama yang kafir, digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Yang bertakwa pun akan dikumpulkan dengan yang bertakwa dan akan digiring untuk masuk surga. Ashabul yamin sendiri, ashabul shimal sendiri, as-sabiqun as-sabiqun itu sendiri. Nanti di dalam surat Al-Fatir itu dibagi 3 lagi. Ada zalimun li nafsi sendiri, ada muqtasid sendiri, ada sabiqun bil khairat sendiri. Nanti akan digolongkan lagi. Sing tukang maling sapa kupulo. Ya, tukang rampok siapa? Yang enggak sholat siapa? Karena kan nanti ditanya, masalah kakum fisakor, kenapa kalian kok bisa masuk neraka? Kompak mereka di neraka, jawabnya apa, Pak? Lam nakun minal musallin. Kami dulu nggak ikut, nggak mau bareng-bareng ngumpul sama orang-orang yang sholat. Ya dikumpul nih sih nggak sholat sama yang nggak sholat nanti. Tukang mendem ya, harus tukang mendem nanti, Pak. Ya, akan dikumpulkan pasti, itu namanya nufusu zuwijat. Masing-masing jiwa dikumpulkan dengan yang serupa. Kalau tadi kan tafsiran pertama, jiwa, roh dan jasad akan disatukan. Yang kedua, kita akan digolong-golongkan sesuai dengan golongannya. Kemudian yang ketiga, masing-masing akan dikumpulkan sesuai dengan kebiasaannya masing-masing nanti di dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, Pak, dari awal sudah dikumpulkan, oh ini orang kafir, ini orang beriman. Kalau sudah kafir, beriman, kan sudah selesai urusannya, Pak. Kita masuk golongan beriman ini sudah alhamdulillah. Yang penting nggak kafir aja, udah 1. Cuman nanti yang beriman ini dibagi lagi 3 tingkatan. Ada tingkatan orang yang beriman itu zalimun li nafsih. Kerjaannya itu mendolimi diri sendiri. Dolimi diri sendiri itu apa? Dia suka berbuat dosa yang itu membebani dirinya sendiri nanti di akhirat. Ada yang kedua namanya muqtasid, orang yang pertengahan. Pertengahan itu apa? Dia sudah selamat dari neraka. Intinya selamat dari neraka, nggak ke neraka lagi.
dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, dia selamat dari neraka. Tapi kalau zalimun li nafsi, dia mukmin tapi masih sempat harus mampir neraka. Keluar dari neraka bisanya cuma dengan syafaat. Makanya kalau kita ini, ya wallah alam, kalau kita zalimun li nafsi, kadang dosa itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Kemungkinan kita masih zalim, mungkin naik level kita itu muktasidun. Muktasid kita selamat semoga. Intinya nggak masuk neraka gitu aja Pak. Ya. Mau masuk surganya mau kelas berapa, level berapa, namanya apa itu nanti Pak. Sing penting nggak masuk neraka. Ini ngomong. Makanya zalimul nafsi ini penting selamat dulu. Masuk apa? Muktasid. Muktasid itu apa? Muktasid itu yang perintah-perintah dituntaskan. Sholat wajib tuntas, zakat wajib tuntas, saum wajib tuntas. Ya, kalau cukup hartanya haji tuntas. Ya, kemudian nanti yang haram-haram ditinggalkan, terutama kalau bentuknya makanan, ada babi, ada khomer, ada darah, itu yang paling dijelaskan. Nanti hal-hal yang nanti disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, apa yang barang haram itu minimal itu. Masalah makruh dan sunnah serasa digagas Pak. Itu insya Allah masuknya di level kedua. Tapi ya itu tadi, tuntas yang wajib-wajib, tuntas yang haram. Kalau nanti sudah masuk level ketiga, ini level super Pak. Kenapa? Mereka dikumpulkannya adalah ahli ibadah, orang zuhud, tidak tamak, tidak dengki, nah itu lagi. Karena kalau kita cuma nuntaskan sholat Pak, ada nggak orang sholat masih dengki sama yang lain? Banyak loh Pak. Tapi yang wajib tadi sudah. Maka ini penting kita untuk mengkelas-kelaskan tadi, dan besok di akhirat akan dikelaskan. Kelas yang zalimun li nafsi itu masuk neraka, keluarnya dengan syafaat. Kelompok kedua itu kalau mau dipaksa masih bisa masuk neraka Pak. Tapi karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, dosanya diampuni langsung dan dia langsung masuk surga. Kalau sabiqun atau sabiqunal awwalun, itu mereka orang masuk surga tanpa hisab. Nah kalau masuk ketiga kayaknya kan abot Pak. Ya. Masuk yang ketiga yang kita masuk surga tanpa hisab kayaknya berat. Atau kita masih zalimun li nafsi, ada solusi dari Ibnu Jauzi. Iyyakum wal asdiqa al mu'minin. Kalau kalian cari teman itu mukmin sing baik, fa innahu syafa'atun yaumil qiyamah. Karena teman itu besok syukur-syukur bisa jadi syafaat. Ngaji gini Pak, ini yang paling menakutkan kita ngaji itu, yang paling takut yang duduk di meja ini loh Pak. Ya. Sing nguturi, sing ngomong, sing nausiai, pas masuk surga digoleki gak enek Pak, masalah Pak. Ya. Maka yang paling menakutkan yang duduk gini kadang. Ya. Kalau yang duduk situ kan wis melu, apa diomongnya apa melu, kan gitu aja Pak. Lah sing ngomongnya loh Pak, ini berat kadang gitu. Ya. Maka saya minta jaminan Pak Ramin, Pak Mokhtar, soal jenengan ini jaminan. Besok kalau nggak ketemu goleki Pak. Ya. Ya. Kata Ibnu Jauzi itu fas'alu rabbal izzah, tanyakan kepada Allah. Aina fulan, aina Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Jauzi menasihati, tanyakan kepada Allah di mana Ibnu Jauzi. Dia dulu yang ngajari kami tentang sholat, dia yang ngajari kami tentang tauhid, dia yang ngajari kami dulu ini itu, dia yang menemani kami sholat, dia yang ngajari kami taklim dan sebagainya. Tapi kenapa kok dia nggak ada di sini ya Allah? Nah ini saya minta tolong jadinya kan gitu. Karena berat. Ya, beratnya di situ. Kenapa? Karena selama kita masih hidup, nggak sayang, nggak bapak, nggak ibu, tidak ada yang selamat dari yang namanya fitnah. Jangankan kita Pak, sahabat aja ada yang terfitnah. Ya, yang paling hebat hafid Quran, panglima perang, justru murtad gara-gara ngikuti Musailamah al-Kadzdzab. Itu sahabat hafid Quran Pak. Ya. Ya. Itu bahaya. Maka dari situ Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, berat ya, berat sebenarnya berat kita. Maka wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa kita nanti dikumpulkan,
Mari Bapak dan Ibu, ngaji kita, ngumpulnya kita ini saling rekatkan ikatan kita, persaudaraan kita betul-betul karena Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Besok kawan sama kawan, teman sama teman, konco konco itu akan saling bermusuhan illal muttaqin. Kecuali satu yang gak akan bermusuhan, mereka bersaudaranya atas dasar takwa. Ya. Besok akan saling menuntut, Pak. Oh, itu dulu saya dicela sama dia, saya dijatuhkan harga dirinya sama dia, saya digunjing sama dia, saya pernah dizalimi sama dia, pernah disakiti, akan nuntut, akan saling bermusuhan di akhirat. Kecuali satu, illal muttaqin. Kecuali mereka yang iman, persaudaraan pertemanannya itu karena ketakwaan. Maka kata Ibnu Jauzi, iyyakum wal asdiqa al mu'minin. Ayo kalau berteman dengan yang baik. Fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Karena teman-temanmu itu besok akan jadi syafaat di hari kiamat. Jadi yang beri syafaat itu nanti ada levelnya, Pak. Level 1 para nabi, level 2 para aulia illah, orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah. Yang ketiga nanti ada para syuhada, ya, orang yang mati syahid. Kalau mati syahid jatahnya memberi syafaat 70 anggota keluarganya, Pak. Nah, kalau kita kumpul keluarga besar itu enten 70 napa mboten? Nek keluarga kami udah sampai 150, berarti butuh orang 2 mati syahid di situ, Pak. Ya, butuh 2. Kenapa? Kan biasanya 70 tambah 70 104, masih kurang. Masih ada yang belum dapat syafaat itu. Nah, nanti baru bisa sesama mukmin, sesama teman, ya, Al-Qur'an, amal-amal kita akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita nih. Kenapa? Idza suhufun nusirat. Ketika nanti catatan amal itu sudah dibagi, baru kita akan tahu. Ya. Wa idza sama'u kushitat. Ketika nanti langit itu sudah di wa idza sama'u kushitat. Dan apabila langit sudah dilenyapkan. Ya, langit dilenyapkan itu artinya nanti istilahnya langit itu sudah tidak ada yang ada, nanti tinggal hamparan khusus yang namanya padang mahsyar. Tapi ketika itu yang ngeri, Pak, ini selanjutnya wa idzal jahimu su'irat. Ketika itu neraka dinyalakan. Ya. Kalau neraka sudah dinyalakan, maka dia akan ditampakkan. Dan semua orang itu punya jatahnya masing-masing kursi di neraka. Semua kita sudah punya. Nah, yang menyelamatkan apa nanti? Fanzuru ila maq'adika finnar. Lihatlah tuh tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bimaq'adika fil jannah. Tapi sekarang sudah Allah gantikan dengan tempat dudukmu yang ada di surga. Kenapa? Ketika itu dua-duanya akan diperlihatkan neraka dan kita semuanya menghadap ke neraka. Maka ketika kita dihadapkan ke neraka itu nanti fattakun nar, maka bentengilah dirimu dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Jadi sedekah sedikit itu akan menjadi perisai, akan menjadi tameng antara kita dengan neraka. Ya. Ditambah selanjutnya wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan. Ya. Jadi kalau nanti surga sudah didekatkan, ya. Jadi kan ini dari ayat 1 sampai ayat berapa ini? 13 itu idza. Artinya apa? Apabila itu butuh kalimat lanjutan, Pak. Apabila dia lapar, makan. Apabila dia ngantuk, tidur. Bila dia capek, istirahat.
Nah sekarang Allah kalau matahari sudah digulung, bintang berjatuhan, kemudian gunung sudah diterbangkan, binatang dikumpulkan, apabila jiwa-jiwa sudah disatukan, sebenarnya Allah ingin menerangkan apa? Ternyata kalimatnya di ayat yang ke-14 itu Allah ingin menerangkan alimat nafsum ma'ahdorat. Allah menerangkan idza. Kalau sudah terjadi ini. Intinya Allah ingin mengatakan, maka setelah itu semua manusia akan mengetahui apa yang pernah dia lakukan dulu di dunia. Artinya kan urutan, dikiamatkan dulu begini terjadinya, kemudian jadi apa? Alimat nafsu ma'ahdorat. Semuanya akan tahu apa yang telah dilakukan dulu di dunia. Maka kemudian kita akan ditanya. Kalau semua jiwa kita itu, kita perlu nanya pada diri kita, Pak. Dikit pelan-pelan nanyanya, memang perlu pelan-pelan, Pak. Pada diri kita. Ma'ahdarta min khairin lillah. Apa yang sudah kamu suguhkan, apa yang sudah kamu persiapkan, apa yang sudah kamu hadirkan dari kebaikan-kebaikan yang akan kamu berikan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit pelan-pelan, Pak. Muhasabah itu ya pelan-pelan. Ya. Tadi, yuk apa yang sudah kita suguhkan. Maka kita mengajak pada diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yuk kita coba setiap aktivitas kita, apapun aktivitasnya, mau bekerja, mau ngaji, mau sholat, mau apa, hadirkan dalam setiap aktivitas itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya demi apa? Mengabdi, hanya demi meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kenapa kok ini Allah terangkan panjang lebar dengan idza syamsu kuwirat dan sebagainya, supaya kita sadar bahwa perjalanan itu ada dan ujungnya juga nanti ada. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini menjadi perhatian buat kita semuanya, terutama kami pribadi dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita bisa terus bermuhasabah, kita tingkatkan ilmu kita sehingga kesadaran, apalagi kita makin tua, harus makin menyiapkan diri karena kematian akan datang kapanpun juga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.